Haleluya, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Reo Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh semangat, dan never give up. Jangan pernah menyerah. Kebenaran firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana kita meresponi orang yang melakukan hal yang tidak baik kepada kita. Dalam bahasa kasarnya mungkin orang jahat sama kita. Apa sih reaksi kita? Reaksi kita adalah kita tetap harus baik dan mengasihi, mendoakan, mengampuni, dan lain sebagainya. Tapi biar lebih jelas kita akan baca satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 12, kitab yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Roma. Yang kita tahu jemaat di Roma adalah jemaat yang pandai-pandai, pendidikannya luar biasa. Makanya Tuhan itu gak salah milih. Dia pilih Paulus, orang yang terdidik, untuk ada dan melayani di dunia yang mungkin level pendidikannya sama, sehingga bahasa pun juga bisa masuk. Jadi memang dalam penginjilan ini juga kita harus tahu kepada siapa kita harus bicara tentang firman Tuhan, gaya bahasa, perangai, gaya hidup, dan lain sebagainya. Nah, biarlah itu menjadi perenungan buat kita. Tetapi dalam Roma pasal 12 ayat 17 dan 21 inilah yang akan kita renungkan. Alkitab menulis dengan jelas dalam Roma pasal 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Orang mau jahat apapun kepada saudara dan saya, tetap lakukan yang baik. Sulit Pak Pendeta, benar, saya juga rasakan itu sulit. Tapi tidak mungkin tidak bisa kita lakukan. Karena kalau Tuhan perintahkan, Tuhan tahu kemampuan kita. Cuma meresponi aja, meresponi yang baik dari niat orang jahat kepada kita, itu cukup membalas dengan cara yang luar biasa. Membalasnya dengan memberikan kasih Kristus yang sudah mengubah lebih dahulu hidup saudara dan saya. Dan ayat 21 dengan tegas dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi diulangi lagi, orang yang jahat sama kita, kita doakan. Lalu orang yang jahat sama kita, kita balaskan kejahatannya dengan kebaikan. Inilah kelebihan harus saya katakan daripada pengajaran Kristus. Di dalam kekristenan, ketika saudara menjadi orang Kristen, tidak bisa lagi mengatakan, kalau saya mau baik itu pilihan. Tidak bisa. Ketika kita putuskan menjadi orang Kristen dan menerima Kristus, maka harus melakukan kebaikan kepada orang yang jahat. Saya belajar untuk lakukan itu sampai saat ini. Dan saya berharap saudara juga belajar melakukan itu. Bukan saja meresponi yang jahat dengan tindakan baik, tetapi kita mulai melakukanlah hal yang baik supaya itu menjadi berkat. Saya Pendeta Reo Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.